Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Pak Didi? Alhamdulillah baik Pak Januar. Ya, alhamdulillah. Sebelum kita mulai coaching, perasaan Bapak Didi, alhamdulillah baik. Ya. Pak Ya, Didi, Pak. ada yang akan kita bahas pada topik percakapan kita kali ini, atau ada yang ingin disampaikan pada sesi coaching kali ini? Iya Pak Januar. Jadi pada kesempatan coaching hari ini ada sedikit masalah nih di sekolah saya terkait pembelajaran. Hmm. Ya, ada masalah di pembelajaran, Pak ya? Ya, Bisa diceritakan Pak situasinya sekarang bagaimana masalah pembelajarannya? nah jadi kan di sekolah saya di SMA Negeri 1 Sotape ini saya mengajar ekonomi, mendapatkan jam mengajar jam pertama ya, jam 1-2 itu rata-rata selama 5 hari itu rata-rata jam pertama. Nah masalahnya ini di jam pertama ini banyak beberapa siswa ini terlambat masuk kelas, terlambat datang ke sekolah ya. Ya, Nah, jadi itu masalah yang ini, masalahnya yang akan diperbincangkan pada temuan kali ini. oh jadi permasalahannya siswa yang datang terlambat Pak ya saat jam pertama. Kira-kira apakah ada hambatan Pak di siswanya sehingga mereka bisa terlambat ini untuk hadir ke sekolah? Dan juga apakah Bapak ada rencana ini untuk mengatasi hambatan dari mereka ini? Jadi hambatan beberapa siswa yang terlambat pada saat jam pelajaran pertama ini, yang pertama faktor tempat tinggal ini jauh dari sekolah. Nah, misalnya ada beberapa desa lah, 2 desa, Desa Sedang, Desa Meranti, ini langganan siswanya terlambat. Apalagi sekolah itu sekolah jauh Pak ya, apa tuh daerah jauh Pak yang mungkin di situ yang membuat mereka terlambat. Seperti sekarang ini, waduh. Iya. Tapi yang jadi kalau musim hujannya mungkin kita maklumi ya, Iya. lambat. Tapi kalau musim kering, musim panas kan bisa diakali bangun lebih awal kan, biar diperkirakan berangkat sekolahnya jam berapa bisa sampai kan. Nah, mungkin yang membuat mereka kalau musim panas kemarin kan mungkin masih terlambat ini karena malamnya mereka ini main canduan game online ini, rata-rata nih siswa nih. Jadi malam-malamnya begadang mereka nih, begadang, bangunnya kesiangan. Oh iya. Kira-kira Pak, apakah Bapak punya gagasan untuk mengatasi hal tersebut nih? Jadi untuk mengatasi beberapa siswa yang sering terlambat di jam pertama ini, saya akan gagasannya ingin mengajak wali kelas mungkin bersama dengan guru BK, ingin dipanggil siswa-siswa yang sering terlambat datang ke sekolah kan, terus lambat, belum lagi nanti bersama guru piketnya kan disuruh piket dulu, dihukum kan, ditambah menambah waktu untuk udah masuk kelas, minta izin dulu dari guru piket, dapat izin baru masuk kelas. Kalau yang terlambat lah lewat 7.30 baru datang kan. Iya. Kira-kira ada strategi lain Pak selain koordinasi dengan wali kelas atau guru piket nih untuk mengatasi hal tersebut? Jadi untuk strategi ini selain kerjasama dengan wali kelas,
guru piket atau BK nih, jadi kalau saya ini punya strategi ingin menerapkan disiplin positif ya, budaya positif ini dengan menggunakan segitiga restitusi ya. Jadi di situ kan dalam segitiga restitusi ini, jadi anaknya dipanggil nih satu-satu kan, pada saat jam pelajaran dipanggil, ketika datang kan ditanyakan ini dari menstabilkan identitas, terus validasi tindakan yang salah, terus menanyakan keyakinan kelas apa yang dilanggar kan. Jadi biar mereka nih sadar kan, jadi mudah-mudahan nanti tidak ini lagi kan, semakin sadar jadi akan mengurangi tadi. Oh iya, jadi tingkat keterlambatan mereka bisa ya kurang. Menanamkan disiplin positif tersebut positif tadi. Ya, kira-kira Pak, adakah yang bisa Bapak lakukan nih untuk memastikan hal itu bisa berjalan sebagaimana mestinya? Jadi untuk memastikan berjalan nih, setiap pertemuan akan saya pantau nih setiap pertemuan kan, karena kalau di kelas 10 ini kan 3 jam nih, jadi pertemuannya sekali seminggu. Tapi kalau di kelas 12 ini 4 jam ya, dua pertemuan nih dalam seminggu deh. Nah jadi bisa dalam 2 kali pertemuannya bisa ditanyakan ke siswanya kan, apakah hari ini misalnya di Rabu dan Sabtu kan, nah ini bisa apakah di Rabunya dia tidak hadir, nah Sabtunya misalnya hadir kan mereka. Nah jadi untuk melakukan pemantauan, nah mudah-mudahan di hari Rabu lagi ketemu lagi kan, mereka nih tidak lagi mengulangi ini. Jadi dipantau terus istilahnya setiap kali pertemuan. Oh ya, jadi selalu menanamkan sikap disiplin Pak ya untuk peserta didik. Disiplin. Jadi terus dilakukan tadi untuk memastikan terus sampai mereka ini restitusi terus nih dilakukan setiap kali pertemuan, dibimbing kan. Iya. Selanjutnya Pak, apakah ada nih tindak lanjut setelah Bapak melakukan coaching pada kali ini Pak untuk kedepannya? Jadi tindak lanjutnya ini setelah coaching ini saya akan menerapkan strategi-strategi yang tadi yang saya sampaikan ya. Saya sampaikan tadi akan sebelumnya mungkin belum diterapkan. Nah setelah coaching ini akan dari kerjasama dengan wali kelas kan, penerapannya dengan BK, dengan tadi dari saya sendiri tadi menerapkan segitiga restitusi tadi. Jadi akan konsisten akan saya terapkan ini biar akan berkurang lah istilahnya, akan mengurangi terlambatan nih. Misalnya ya, kira-kira Pak, apakah bisa memastikan ini nih untuk penerapannya mulai dari menerapkan disiplin positif, kolaborasi dengan guru BK, apakah ini akan kedepannya bisa berjalan sebagaimana mestinya Pak ini Pak, rencana Bapak? Jadi harapan yang saya inginkannya bisa berjalan ya, mudah-mudahan bisa berjalan dengan selalu koordinasi, dengan kolaborasi ini mudah-mudahan lah bisa strategi dan gagasan tadi bisa saya jalankan di sekolah. Jadi paling tidak untuk mapel saya sendiri lah istilahnya kan, mapel ekonomi. Karena sebenarnya bukan di jam pertamanya banyak kan, bukan mapel saya saja kan, tapi paling tidak untuk saya sendiri dulu kan. Kalau berikutnya kalau sudah berhasil kan, baru nanti ke mapel-mapel yang lain ya. Jadi fokus ke Bapak dulu, nanti bisa pengimbasan ke guru-guru lain. Jadi ini contoh yang
menggunakan kolaborasi segitiga restitusi tadi ini jadi mungkin yang guru-guru lain mungkin baru menerapkan kolaborasi kan dengan Iya. wali kelas dengan guru piket ya. Karena ini masalahnya mungkin sama nih. Masalahnya sama yang terlambat nih karena misalnya dari desa Sedang misalnya sedusun kan lambat, sedesa nih barangan ini. Otomatis dia nyebar kan bukannya tiga kelas ya misalnya. Iya. Berapa kelasnya tersebar. Atau desa lagi, 2 desa nih yang sering lambat. Ada 2 desa nih. Entah walaupun panas walaupun hujan nih masih dilakukan mereka nih. Nah, jadi mudah-mudahan setelah Kucing ini dapat mengurangi tadi kalau biasanya akan naik kan misalnya persentase ini paling tidak 90% lah kan. Iya. Setelah Kucing ini tingkat keterlambatannya akan berkurang dengan menggunakan kolaborasi segitiga restitusi tadi kan. Jadi kalau berhasil nih bisa menjadi praktik baik untuk rekan-rekan sejawat lainnya. Iya, amin Pak ya. Semoga apa yang gagasan Bapak bisa menjadi inspirasi nanti untuk guru-guru di sekolah Bapak untuk mengatasi keterlambatan siswa. Ya, senang sekali berbicara dengan Bapak. Nggak terasa kita sudah di penghujung coaching ini. Kira-kira apakah ada yang ingin Bapak sampaikan atau Bapak rasakan setelah kita melakukan obrolan kali ini? Setelah Kucing ini saya merasa terbuka wawasan kan, terbuka gagasan, strategi setelah ngobrol di sini kan. Sebelumnya agak kalau mikir sendiri agak belum terbuka ini wawasan ide-ide ini kan. Nah setelah ngobrol dengan Pak Januar ini alhamdulillah dapat ide-ide tadi ya, ide-ide yang baru kan, dapat ide untuk menerapkan segitiga restitusi tadi. Itu Pak Januar. Iya. Oke Pak, kalau begitu senang bisa berbincang dengan Bapak kali ini. Kita akan bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. Saya ingin lebih mendengar cerita Bapak tentang rencana aksi yang telah Bapak ceritakan tadi dan hasil dari rencana aksi Bapak. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih untuk waktunya. Sama-sama Pak. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Januar? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat ya? Iya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita sama-sama sehat sehingga bisa menjalankan aktivitas kita sebagai mestinya nih, sebagai guru pendidik di sekolah masing-masing. Iya, amin Pak. Amin. Nah, hari ini pada coaching kali ini Pak Januar mengajak bertemu untuk berbincang-bincang ya. Iya, betul sekali Pak. Nah, di sini ada tujuan atau permasalahan apa Pak Januar mengajak saya berbincang-bincang pada kali ini? Iya. Terima kasih Pak. Sebetulnya tujuan saya ingin mengajak Bapak melaksanakan coaching pada kali ini sebenarnya berasal dari kegelisahan saya Pak tentang bagaimana guru di sekolah saya khususnya dalam memanfaatkan penggunaan Infocus Pak di sekolah untuk media pembelajaran. Karena menurut saya penggunaan Infocus di sekolah masih terbilang cukup minim ini penggunaannya, masih kurang. Jadi di sini Pak Januar merasa gelisah ya. Iya. Ini karena rekan-rekan guru atau rekan sejawat di sekolah Pak Januar ini masih belum maksimal memanfaatkan media pembelajaran ya, dalam hal ini Infocus Pak Januar ya. Iya Pak. Nah di sini hambatan apa yang
eh, menghalangi Pak Januar dalam untuk mencapai tujuan Pak Januar? Hambatan yang saya alami ini di sekolah saya terhadap penggunaan infokus di sekolah itu karena rata-rata guru di sekolah saya agak males tuh Pak, karena kalau memakai infokus kalau ngajar. Katanya ribet gitu kalau bawa infokus. Banyak prosedur yang harus dilakukan itu tuh. Gitu. Oh, jadi hambatan ini karena minimnya pemanfaatan, mas, pertama malas, terus ribet ya. Iya Pak, gitu. Malas. Nah, jadi di sini misal dari skala 1 sampai 10 nih, pemanfaatan di infokus di sekolah Pak Januar itu di angka berapa Pak Januar? Ya, kalau 1 sampai 10 mungkin baru di angka 5 itu Pak. Untuk memanfaatkan infokusnya ya. Jadi masih jauh dari 10. Jadi Mas baru di angka 5. Padahal ya posisi fokusnya bisa dimanfaatkan itu agak banyak Pak sebenarnya. Jadi cuman posisi 5, jadi baru 50% lah Pak Januar ya? Iya, sekitar 50% anggaplah ya Pak. Iya. Di kelas Pak Januar mempunyai berapa kelas? Kalau kelas untuk sekolah saya ada 13 kelas Pak. 13 kelas, iya. Berarti kalau di rata-rata kan ini sekitar 5 atau 6 lah yang menggunakan ya. Iya, begitu. Kelas ini yang kalau di rata-rata kan ya, karena di angka 5 tadi ya. Nah, di sini kekuatan Pak Januar untuk mencapai tujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatannya apa kekuatan Pak Januar? Kalau saya, kekuatan saya nih yang ingin saya terapkan untuk mencapai tujuan atau saya dalam pemakaian fokus, yang pertama mengajak teman terdekat saya dulu Pak. Bang, samping kiri kanan saya duduk itu di sebelah saya, pengaruhi dia dulu, bisa juga karena di samping saya orangnya cukup berumur nih di samping saya, jadi target saya pertama ke beliau dulu, karena menurut saya kalau yang tua lebih bisa diajak, yang lain bisa mengikuti itu Pak. Jadi kekuatan Pak Januar ini pengen mengajak ya, mengajak teman sejawat ini yang usianya ini mungkin umur ya, mungkin 40 ke atas Pak ya. Iya. Sekitar nah, Bapak ini Bapak atau Ibu ini? Ibu. Oh, Ibu. Iya, Ibu. Ibu ini kalau boleh tahu ngajar apa Pak Januar? Ya, Ibu ini kebetulan dia mengajar biologi Pak. Jadi biologi ya. Kalau belajar biologi kan kalau dengan infokus mungkin lebih banyak membantu nih. Karena selama ini beliau pun juga jarang menggunakan infokus dalam pembelajarannya. Karena ya biologi ini banyak tentang makhluk hidup Pak Januar ya. Iya, banyak. Jadi mungkin banyak menampilkan gambar video ya. Iya Pak. Yang berhubungan atau tumbuhan, hewan ya. Flora, fauna ini sangat menarik untuk siswa kan. Iya. Nah, mungkin dengan menyebarkan pemahaman dengan mengajarkan sejawat ini mungkin akan nantinya juga bisa membawa ke yang lain Pak Januar ya. Iya, bisa berimbas ke rekan-rekan guru yang lain. Pak. Nah, setelah ini ada rencana apa yang untuk mencapai tujuan, rencana aksi berikutnya ya. Rencana aksi berikutnya mungkin tetap membantu beliau Pak, terus berkoordinasi dengan target saya tadi dengan guru biologi tersebut, membantu beliau, kemudian secara bertahap juga mulai mempengaruhi guru-guru yang lain, mengajak
penerapan positif di sekolah dalam menggunakan Infokus seperti itu, Pak. Nah, jadi ada tadi kan hambatan guru-guru tadi kan di awal tadi malas, ribet, Pak ya? Iya, Pak. Januari. Adakah strategi khusus untuk minimalkan yang malas, ribet tadi biar tujuan Pak Januari tercapai untuk mengoptimalkan pemanfaatan Infokus ini? Strategi khusus. Kalau strategi khusus, Pak, rata-rata untuk guru yang males ini biasanya yang nggak mau menggunakan Infokus ini alasannya karena banyak Infokus itu kabelnya tidak support segala macam. Nah, mungkin strategi saya dengan Sarpras juga koordinasi mengecek keadaan Infokus, Pak, untuk siap pakai gitu. Jadi guru sedikit banyak alasan untuk Infokus rusak lah, ada support lah. Nah, itu bisa sedikit diminimalisir, jadi guru tinggal angkat pakai seperti itu, Pak. Jadi strategi tadi yang pertama ini ngecek Infokus. Iya. Yang sudah siap pakai bagus ya. Iya. Tidak ada lagi alasan ini. Jadi kabel-kabel ini kan dicek semua, yang mana yang HDMI, VGA ya. Iya. Jadi mudah-mudahkan mereka langsung untuk mungkin juga dicocokkan dengan laptop yang mereka bawa, Pak Januar. Iya, Pak, itu. Kadang apalagi laptop baru nih nggak ada lagi yang apa itu VGA ya, muter-muter. Ya, rata-rata sudah HDMI. Sekarang ini banyak HDMI dengan USB ya. Betul, Pak. Kalau model-model lama nih ya masih kan yang VGA ya. Jarang muter-muter yang warna biru deh. Iya, Pak. Pak Januar. Kalau boleh tahu Pak Januar sendiri ngajar apa nih? Saya sendiri mengajar informatika, Pak. Ya. Oh ya, pas sekali, Pak ya. Iya. Dengan kekuatan Pak Januar nih. Iya, dengan untuk mengajak ini pemanfaatan Infokus di SMA nih. Iya, sesuai dengan basic saya pun. Jadi sedikit banyaknya untuk mendukung program sekolah lah, Pak. Iya, untuk mempercepat proses digitalisasi di sekolah seperti itu. Nah, terus untuk tadi sudah ya. Nah, terus yang membantu selain Pak Januar, adakah yang bisa membantu untuk mencapai tujuan tadi, membantu orangnya siapa misalnya? Ya, yang membantu saya untuk selama ini yaitu ya Wakas Sarpras, Pak. Support beliau ya dalam membantu saya untuk menjalankan misi ini. Kemudian kepala sekolah pun mendukung supaya guru-guru bisa memanfaatkan fasilitas sekolah. Kemudian dari teman-teman sejawat saya yang usianya ada yang muda juga mendukung. Mereka juga siap membantu jika guru-guru yang lain mengalami kendala seperti itu, Pak. Nah, terus komitmen terhadap rencana Pak Januar tadi, rencana aksinya tadi kan pengen menyebar rencana awal tadi, pengen mengajak teman ya, mengajak teman sejawat mengajari guru biologi tadi ya. Iya, Pak. Nah, dari mengajarkan teman yang tadi dampak berikutnya ini atau gimana nih tindak lanjutnya nih? Tindak lanjutnya dari yang saya lakukan pada guru biologi tadi, saya berharap nih guru biologi tersebut bisa menularkan sikap positifnya terhadap penggunaan Infokus. Saya juga berharap beliau memberikan motivasi nih untuk guru-guru yang lain. Kalau saya yang usianya sudah tua yang terbilang gaptek dalam menggunakan teknologi lah bisa dikatakan, saya bisa, kenapa kalian tidak, seperti itu, Pak. Makanya target saya awal tadi ke beliau seperti itu, supaya beliau bisa menjelaskan juga kembali untuk guru-guru yang lain gitu, untuk tindak lanjutnya ke depan. Nah, untuk memastikan ini bisa berjalan bagaimana Pak Januar?
memastikan ini bisa berjalan konsisten misalnya? Untuk memastikan ini bisa berjalan dengan konsisten ya tentunya pengawasan atau tetap melakukan kolaborasi dengan guru-guru yang telah memulai menggunakan Infocus, tetap memantau mereka, menanyakan kesulitan jika ada, dan tetap berkoordinasi dengan pihak sekolah, terutama bidang Sarpras ini, terus melakukan pengecekan ini untuk Infocus secara kontinu. Minimal seminggu sekali atau sebulan 2 kali seperti itu untuk mengecek Infocusnya. Supaya semua planning di awal bisa berjalan sebagaimana mestinya. Nah, sebelum coaching ini kan tadi skalanya ini di angka 1 sampai 10 nih 5 Pak Januar ya? Iya, di 5 Pak. Nah, setelah bincang-bincang kita di coaching ini, tindak lanjutnya nih harapannya nih di angka berapa nih Pak Januar? Ya, setelah coaching ini harapan saya itu penggunaan Infocus di sekolah bisa di angka 8 Pak, sekitar 80% semua guru bisa menggunakan. Oh, 80% ya? Iya, itu Pak. Jadi kalau 80% nih rata-rata nih sudah setiap kelas nih hampir ya? Iya, setiap kelas hampir bisa menggunakan. Hampir bisa menggunakan. Yeah. Paling tidak satu kelas itu ada satu guru yang menggunakan Pak ya? Yang menggunakan dalam satu hari ya. Karena dalam satu hari itu 4 mapel Pak Januar ya? Iya, 4 mapel, minimal ada 1 atau 2 guru. Iya, 4 mapel. Nah, paling 1 atau 2 mapel kan bisa menggunakan panjangan memang kosong dalam seharinya kan di kelas. Iya Pak, gitu. Mungkin kalau Pak Januar ngajar mungkin berisi kelas itu ya? Iya, begitu Pak. Misalnya ngajar di kelas 10-1 mungkin Pak Januar yang mengisinya kan ada. Iya, saya yang mengisinya. Kalau kelas itu bukan jam Pak Januar kan berarti kosong berarti kan Pak Januar. Mereka, Pak. Iya. Nah, Pak Januar kita sudah berada di penghujung coaching nih. Oh, iya, Pak. Nah, bagaimana nih apa perasaan Pak Januar dari obrolan kita hari yang Pak Januar dapatkan setelah coaching ini? Ya, yang saya rasakan Pak, alhamdulillah pikiran saya sedikit terbuka atau banyak terbuka ini sebenarnya tentang masalah penerapan Infocus terhadap masukan yang Bapak berikan. Sedikit banyak saya bisa memplanning nih untuk kedepannya harus bagaimana dari masukan Bapak tadi. Seperti itu Pak, mungkin lebih happy lah beban yang saya rasakan selama ini bisa berkurang ini setelah coaching sama Bapak. Yang pasti dari yang rasa malas tadi di ini ya. Iya. Hilangkan ribut dan malas dari penggunaan kabel dan lain-lain tadi ya. Iya. Dijelaskan lagi. Iya. Nah, oke Pak Januar, kalau gitu senang bisa berbincang dengan Pak Januar. Hari ini kita ketemu lagi minggu depan. Iya Pak. Saya ingin mendengar cerita Pak Januar setelah menjalankan rencana aksi yang kita ceritakan tadi. Oke, siap Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Januar atas bincang-bincang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.